Oke, tes, tes, tes. Selamat sore, Mas Wendy. Kedengar nggak? Sore Pak, kedengar. Oke. Bagi Esa belum hadir ya? Bentar Pak, lagi di chat dulu. Oh iya, oke deh. Sebentar ya. Sorry ya kalau ada lagu-lagu, Bapak biasa kayak melipir. Nah, kita tungguin Mbak Gesa deh 5 Oke menit lagi. Pak, oke, Yang ketinggalan kisi-kisi nih. oke Pak. Oke. Oke, udah kumpul semua ya. Udah ada Mbak Gesa, ada Mas Wendy. Kita langsung mulai aja. Oke, hari ini Bapak cuma ini aja sih, kisi-kisi doang sih. Teman-teman, hari ini cuma kisi-kisi doang. Nanti sehabis itu boleh lanjutin lagi. Jadi kita nggak full hari ini, mungkin hanya cuma kisi-kisi biasa sih. Jadi lebih tepatnya mungkin untuk apa aja yang nanti dikeluarkan di UAS sih, lebih tepatnya. Oke Pak. Oke, Bapak coba share dulu ya sebelum kita bahas. Bapak coba share dulu. Nanti ini boleh nanti Bapak share juga ke grup deh ya, ke grup. Teman-teman nanti bisa lihat di grup juga atau di SS juga boleh. Cuma satu ini doang sih, satu bagian doang. Sebentar, Bapak coba besarin aja nih kalau coba izin stop share lagi. Coba F5 dulu. Bentar ya. Bentar ya. Nah, ini udah besar. Nah, Mas Wendy sama Mbak Gesta boleh lihat ke sini. Jadi ini kuis atau mungkin untuk kisi-kisi ya, lebih tepatnya kisi-kisi untuk UAS, untuk di NLP. Jadi intinya sih kita pelajari dari pertemuan 9, ya pertemuan 9 itu sehabis UTS, kemudian sehabis itu mungkin nanti sampai di pertemuan terakhir kita di 14, ya itu kan mungkin udah terakhir ya, paling terakhir di pertemuan 14. Jadi mulai dari ada RNN, IR, ya mungkin IR, kemudian ada lagi BERT, ya yang mungkin dipelajari kemarin. Ada juga pohon uraian atau mungkin analisis sintaksis, itu juga coba dipelajari. Sama yang paling awal itu kita kalau nggak salah neural network, itu yang paling terakhir, paling pertama sih, neural network, BERT, machine learning, kemudian analisis sintaksis, itu yang kita pelajari mungkin di pertemuan kemarin nih. Gitu ya. Terus kemudian nah nanti di tiap pertemuan itu kan ada kurang lebih kan yang kita bahas satu topik tuh, misalnya kayak neural network satu, kemudian BERT satu, kemudian ada juga misalnya kayak machine learning atau mungkin analisis sintaksis itu juga satu,
Nah, nanti boleh dipelajari mungkin satu-satunya ya, atau mungkin satu-satu dari setiap masing-masing. Tapi nanti untuk UAS sendiri sih bentuknya teori. Bapak mungkin ambil teori saja. Kalau praktek, kayaknya kemungkinan sih mungkin juga agak sedikit kesusahan juga, takutnya mungkin dari teman-teman. Jadi mungkin kita bentuknya uraian saja. Jadi nggak terlalu sulit untuk mungkin dikerjakan. Soalnya juga mungkin nggak terlalu banyak, hampir sama dengan di UTS. Ya mungkin kisaran, mungkin soalnya itu ada sekitar 5 untuk soalnya ya. Kemudian nanti mungkin sama sih prosedurnya, mungkin sama kayak di UTS juga. Intinya cuma dijawab jawabannya aja. Nanti boleh dikirimkan ke Bapak. Untuk harinya itu nanti akan atau mungkin ujian itu akan menyesuaikan dengan hari kita atau mungkin pertemuan kita sih. Biasa pertemuan kita kan di hari Rabu, ya di hari Rabu. Berarti nanti soal akan di-share pas di hari Rabu atau mungkin di minggu depan ya. Minggu depan itu kan seharusnya udah langsung mulai ya, langsung mulai untuk UAS-nya. Jadi langsung nanti di-share sama Bapak mungkin di hari Rabunya gitu. Jadi pas di hari Rabunya nanti sudah dikerjakan. Kemudian apalagi ya, selain pelajari mungkin dari pertemuan ke-9 sampai ke-14, paling nanti boleh dipelajari juga dari masing-masing topiknya tadi. Mungkin dari pertemuan 9 sampai 14 misalnya, contohnya itu ada satu nomor, Bapak nanti akan keluarkan itu mengenai analisis sintaksis. Mungkin yang pohon uraian, kalau teman-teman mungkin masih ingat, yang kita bikin mungkin untuk penyelesaiannya, untuk dianalisis sintaksis. Nah itu nanti kita keluarkan satu nomor, kemudian sisanya sih yang lain ada juga kayak poin nomor 3 tuh. Di situ misalnya ada penerapan atau mungkin contoh-contoh dari misalnya kayak neural network, BERT, deep learning gitu ya, atau mungkin LLM, atau IR. Itu nanti yang mungkin contoh-contoh sederhananya atau mungkin simpelnya. Misalnya kayak Bapak keluarin misalnya penggunaan dari sisi BERT untuk di Google. Misalnya mungkin nanti ada pertanyaan kenapa mungkin Google itu memakai teknologi BERT dalam membuat mungkin mesin pencarian di Google gitu ya, contohnya. Nah, kenapa dia mungkin memakai teknologi BERT? Nah, kalian mungkin nanti jelaskan mungkin menurut bahasa kalian masing-masing, atau mungkin pembahasannya masing-masing kan pasti berbeda, punya alasannya sendiri. Nah, jadi boleh dijawab mungkin sesuai dengan mungkin apa yang teman-teman mungkin mau jawab. Jadi menurut lebih banyak mungkin soalnya itu menurut kalian sih. Menurut kalian, kira-kira kenapa mungkin Google itu menggunakan teknologi BERT dalam mesin pencarian atau mungkin dalam teknologi Google Search gitu ya. Nah, pasti kan alasannya beda-beda. Jadi lebih banyak menurut kalian. Terus kalau analisis sintaksis paling teman-teman nanti boleh lihat ininya deh ya. Boleh lihat dari masing-masing penerapannya itu seperti apa misalnya. Misalnya contoh, kalau untuk di analisis sintaksis itu memang lebih banyak memang ngebahas tentang misalnya kayak ada mungkin logikanya misalnya kayak ada urutannya misalnya dari A B mungkin dia menuju ke A S misalnya, atau mungkin A B menuju ke A kecil A besar misalnya. Nah itu teman-teman nanti bikin urutan untuk penyelesaiannya. Kalau kemarin itu Bapak udah pernah ngasih satu tugas deh kalau nggak salah. Kemarin itu mengenai mungkin untuk analisis sintaksis. Jadi coba dibuka dari aja mungkin tugas yang kemarin. Itu juga salah satu latihan juga buat teman-teman nanti bisa pelajari dari sisi analisis sintaksis. Kalau masih lupa, nah contohnya itu kayak gini nih. Kalau Bapak coba ulas sedikit, mumpung kita masih ketemu, takutnya teman-teman masih ada yang kurang paham atau mungkin ketinggalan bahkan. Bentar, Bapak buka materinya, kayaknya di pertemuan ke 12 atau 11 ya. Bentar, coba Bapak buka dulu ya. Oh, 12 itu BERT. Bentar, pertemuan ke 11. Oh, nah, 11 benar. Bapak coba besarin dulu F5. Bapak coba share ke
Mas Wendy sama Mbak Gesa. Nah, waktu itu kita pernah belajar ini sih, masih ingat ya? Ini di pertengahan pertemuan kita, jadi mengenai analisis sintaksis. Jadi ada satu nomor nanti yang Bapak coba keluarin di sini. Nah, coba lihat di sini. Atau mungkin uraian pohon sih sebutannya ya. Uraian pohon. Nah, ini contohnya. Kita coba next aja yang ke contohnya aja langsung. Nah, ini. Contohnya itu mungkin kalau di analisis sintaksis itu kan biasanya ada turunan tuh. Dia itu bentuknya memang kayak uraian pohon atau mungkin bahasanya itu apa ya, pohon uraian lah ya, sebutannya mungkin pohon uraian atau mungkin penurunan dari setiap masing-masing variabel. Misalnya kayak S itu menuju ke AB, dari A itu menuju ke A kecil, A besar, atau A gitu ya. Kalau yang mungkin bagian sini itu atau ya, atau terminal A. Ini ya. Bacanya gitu ya kurang lebih. Nanti boleh dilihat aja materi bapaknya. Atau mungkin B itu menurunkan mungkin dari ke B, variabel B dan juga B besar, atau mungkin terminal B. Nah, kalau diterapkan nantinya mungkin untuk apa sih yang bisa dibuat gitu ya dari masing-masing turunan ini. Nanti kalau soalnya misalnya coba tampilkan mungkin dari AA, BBB misalnya, atau mungkin dari AA-nya 3-4 kali, BB-nya 4 kali. Nah, teman-teman nanti nyesuaiin dari turunannya, dari turunan pohonnya gimana. Misalnya tadi kan dimulai dari S nih, misalnya S ada bilangan AB gitu ya. Nah, dari A punya turunan lagi, dia itu ada A kecil, A besar, A kecil, A besar, gitu ya. A kecil, A besar. Kemudian dari B, tadi yang B ini yang ini, dia itu punya turunan dari B besar itu ke B variabel B dan juga variabel B besar. Nah ini, B besar. Nah, dia juga ada ataunya itu si B di sini. Nah, dia juga ada ataunya si B. Kalau kita gambarkan, sederhananya kayak gini. Tapi karena ini di sini tuh nanti yang mau ditampilinnya adalah misalnya kayak AA kemudian B-nya 3 kali, ya berarti teman-teman nanti bisa ulangi lagi langkahnya itu ke berikutnya gitu ya. Ke berikutnya itu adalah kalian mungkin dari A ini ada turunan nggak misalnya yang ke A misalnya. Oh ada misalnya A. Jadi di sini A. Benar ya? A di sini tetap mungkin dibiarkan aja karena udah A dulu ya. A betul. Kemudian di bagian B ini ada turunan lagi nggak? Misalnya di B di sini, gitu ya. Kalau B di sini kan ada tuh B besar, B kecil. Jadi B besar, B kecil. Nah ini udah jadi BB, gitu ya. Jadi A, BB. Nah di bagian B besar bisa kita turunin lagi nggak? Bisa. Ternyata ada turunan untuk si B-nya. Nah makanya kita turunin si B-nya. Jadi kalau diurutkan AA, BB, B. Benar ya? Uraian untuk yang AA, BB, B. Nah ini contohnya sih teman-teman. Jadi boleh dipakai disesuaikan aja. Misalnya mau nampilin AB doang, ya berarti arah B doang berarti cuma S, A dan juga B, gitu ya. Mungkin nanti ada satu soal sih. Satu soalnya juga nggak terlalu sulit sih. Kalau teman-teman nanti udah bisa atau mungkin udah paham yang ininya, seharusnya untuk penyusunan ke sininya nggak terlalu sulit sampai sama kayak di latihan kemarin. Nah contoh lagi kayak gini nih. Kemarin kita sempat bahas juga ya. Misalnya ada S turunan dari A, variabel A besar, dan juga S besar. Atau terminal dari A. Nah, nanti mungkin teman-teman baca dulu aja soalnya yang di sini. Nanti baru coba susun penurunannya ya. Penurunan itu gimana? Disusunnya dari mulai yang S sampai ke yang terakhir gitu ya. Yang pasti sih ngurutin dulu. Kalau dari Bapak sih biasanya ngurutin dulu dari variabelnya masing-masing. Jadi nanti baru dipecah mungkin ke beberapa bagian. Terus setelah kita udah ngurutin dari soalnya dulu yang di sini, gitu ya. Kalau yang ini udah selesai, baru nanti coba diurutin lagi ke bagian yang ke A-nya gitu ya. Contohnya itu di A-nya sini. Nah, misalnya kalau contohnya bentuknya kayak gini, gitu ya. Soalnya ada SAS, terminal dari A, ya berarti kita urutin dulu aja S-nya, gitu ya. Udah si A-nya ini punya nggak apa namanya turunan lagi? Oh punya dari SBA. Ini kita turunin lagi. Nah kemudian nanti lanjutin lagi si S-nya itu punya turunan lagi nggak? Oh punya si A misalnya. Ini bisa diturunin salah satunya dari A besar, A kecil dan juga S kecil. Jadi boleh dipakai salah satunya. Misalnya kalau di sini dimintanya itu sama dia itu untuk menampilkannya itu bukan AA gitu ya. Kan kalau di sini kan AA gitu ya. AA BB AA gitu ya. Kalau di sininya S gitu ya. Ini ubah aja
jadinya sama kalian itu jadi S gitu misalnya. Nah, itu juga bisa juga dilakukan. Jadi disesuaikan aja sama mungkin apa yang ada di soalnya. Jadi kalau misalnya ada turunan dari S, bisa diambil yang mana? 3 ini doang. Yang A bisa nggak yang ini? Bisa, karena dia kan ini. Di bagian sini kan ada A-nya juga ya. Kecuali kalau di sini mungkin nilainya beda gitu ya. Nah, kalau di sini ada A, ya udah ambil yang A. Misalnya kalau mau ditampilin itu ada angka atau mungkin ada huruf A, gitu ya. Jadi boleh disesuaikan aja sama untayannya apa. Untayan yang mau ditampilin apa di sini. Kalau latihan kemarin itu, oh sama satu lagi, sorry, lupa. Jadi ada yang dari kiri, ada juga yang dari kanan, teman-teman. Ada juga yang dari kiri, ada juga yang dari kanan. Ini sebenarnya sih, kalau menurut Bapak sih bebas ya. Maksudnya bebas itu dalam arti teman-teman boleh ambil salah satunya sih. Salah satu dari misalnya, saya mau ngambil dari yang left, saya mau ngambil dari yang right, itu juga boleh, silakan. Mau ambil dari yang left, right, itu juga sebenarnya boleh juga, nggak apa-apa. Jadi disesuaikan aja sama teman-teman mau ngambilnya itu dari yang mana. Yang left dulu kah? Atau mungkin mau gunain yang right. Sebenarnya sih tampilannya hampir-hampir sama. Gitu. Kalau yang right berarti dibacanya dari yang kanan ya. Jadi turunan itu dari sini ke sini. Dari sini ke sini ke sini ke sini. Gitu. Kalau yang left berarti dari yang kiri. Ya bacanya itu dari kiri. Dari sini ketemu ke sini, ketemu ke sini, ketemu ke sini. Jadi yang dikerjain dulu terlebih dahulu adalah yang dari kiri dulu. Gitu. Jadi bisa dua cara, bisa dari kiri jadi kanan. Kalau dari Bapak sih kayaknya nggak menentukan dari yang kiri atau yang kanan. Jadi kalian bisa kerjain mungkin yang mau gunain yang kiri dulu, atau mungkin mau gunain cara yang kiri atau yang kanan, itu juga boleh. Gitu. Terus itu sih paling. Kemudian, nah kemarin itu kita ada latihannya juga nih yang ini. Teman-teman nanti coba lihat aja di materinya. Oh iya, satu lagi, kalau nanya ke Bapak, mungkin untuk materinya Pak udah diupload atau belum? Sudah diupload semua ya? Teman-teman nanti boleh update di e-learning-nya. Oke, Coba Pak. dilihat, itu udah diupdate semua kok. Dari pertemuan awal sampai mungkin pertemuan ke terakhir. Gitu ya. Oke, ini untuk penurunan. Terus sisanya sih yang lain. Kalau mungkin berisik-berisik, sorry ya. Yang lain itu, bentar, Bapak coba share lagi mungkin yang PPT-nya. Bentar ya. Bapak coba share. Mana tadi filenya? Oh. Bapak coba share dulu. Oke. Nah, tadi kan udah tuh untuk analisis sintaksis kita udah bahas sedikit. Minimal teman-teman mungkin nanti nggak terlalu bingung, tapi nanti coba dikerjakan dulu sama kalian. Nanti soal akan di-share mungkin nanti di pas di ininya ya, pas di jadwal kita ujiannya. Nanti kalau ditanya waktunya sampai kapan, kalau dari Bapak sih mungkin waktunya hanya 1 minggu aja sih. Teman-teman nanti 1 minggu itu paling batas maksimal dari pas soal udah di-share, kurang lebih nanti 1 minggunya kurang lebih 7 hari. Nanti teman-teman mungkin boleh kumpulkan ke Bapak. Nanti Bapak kasih cantumkan jadwal batas pengumpulan akhirnya itu di soalnya nanti ada keterangannya. Oke, Pak. Siap. Kemudian apalagi ya, kalau di soal yang Bapak buat, karena bentuknya nggak terlalu banyak mungkin mengenai sintak mungkin di Python, teman-teman jadi nggak terlalu banyak mungkin ngebahas tentang analisis prediktif ataupun mungkin analisis untuk apa namanya prediksi untuk mungkin di lebih lagi nggak akan dikeluarkan juga mungkin di UAS. Jadi hanya bentuknya basisnya teori aja sih. Selebihnya teman-teman bisa baca-baca atau kalau dari Bapak sih mungkin lebih enaknya nanti tetap boleh open book karena kan ini online juga mungkin nggak bisa diawasi juga.
bentuknya tetap open book. Teman-teman boleh nyari-nyari juga via internet juga silakan. Tapi yang jelas mungkin pakai bahasa kalian sendiri ya, maksudnya pakai bahasa kalau yang ada soalnya menurut kalian atau mungkin by buku itu boleh dirangkum lagi sama kalian lewat bahasa kalian sendiri sih. Sisanya sih kalau untuk misalnya pelengkapan tugas, jangan sampai lupa juga. Oh ya, satu lagi lupa nih Bapak. Pelengkapan tugas teman-teman, sambil mungkin nanti yang belum kirim tugas, maksudnya yang masih ada yang kosong untuk tugasnya boleh segera dilengkapi. Kita itu tugas kalau nggak salah yang di analisis sintaksis itu ada satu tugas kalau tidak salah. Kita ambil nilai 1 di analisis sintaksis, sisanya itu hanya mungkin yang jurnal ya. Jurnal itu kalau nggak salah itu juga ada 1. Kalau Bapak coba rangkum sih kayaknya cuma 2 tugas dari mulai yang jurnal ya, yang jurnal nyari jurnal itu yang berhubungan dengan kalau Bapak coba lihat lagi di catatan Bapak kalau nggak salah pertemuan keberapa ya itu ya. Bentar ya. Kalau jurnal itu kalau tidak salah Bapak agak lupa juga. Nah, coba Bapak buka dulu. Ya, pertemuan sehabis UTS, ya, sehabis UTS. Jadi, sehabis UTS itu kita ada satu tugas mengenai neural network. Masih ingat ya, neural network. Kalian cuma cari 1 atau mungkin 2 jurnal, kemudian disimpulkan dari jurnalnya. Kalau yang udah sih, ya udah aman sih tugasnya. Kalau yang belum, nanti boleh dilengkapi. Karena Bapak juga lagi rekap-rekap untuk tugasnya. Sekaligus mungkin nanti dilampirkan nanti ke bagian akademik supaya mungkin ada catatannya juga, jadi supaya nggak kosong-kosong banget karena tugas itu kan minimal itu tergantung dari dosennya juga sebenarnya, tapi minimal itu ada sekitar mungkin 3 atau 4 tugas ya, paling banyak itu 4, tapi kalau Bapak sih ngambilnya cuma hanya 2 atau 3 ya, kalau 1 itu terlalu dikit, jadi 2 atau 3 adalah selama 1 semester, nanti itu dijadikan untuk poin di tugas. Tugas itu poinnya lumayan, teman-teman buat nambahin dari nilai-nilai yang kurang gitu ya di UTS atau UAS. Jadi coba dilengkapi itu yang tugas yang jurnal ya, jurnal itu boleh cari mengenai neural network pokoknya. Kemudian dituliskan kesimpulan kalian gimana mengenai jurnalnya, kayak rangkuman sih ya lebih tepatnya. Sama satu lagi itu yang ini, yang tadi yang pohon uraian atau mungkin analisis sintaksis, itu juga ada 1 tugas bagi yang belum, nanti atau mungkin Mbak Gesta atau mungkin Mas Wendy yang belum, nanti boleh dilengkapi sih, karena itu lumayan juga poinnya. Takutnya nanti kalau kosong, Bapak juga kan nggak nilainya full gitu ya, full untuk tugasnya gitu ya. Misalnya 15% tugasnya, ya berarti nanti Bapak kasih cuma mungkin ya 10, kalau memang kerjanya cuma 1 atau mungkin nggak ngerjain ya berarti 0 gitu ya nilainya. Jadi coba dilengkapin aja. Yang penting sih dilengkapi aja teman-teman. Yang penting dilengkapi, nanti pasti poinnya otomatis nanti full gitu. Misalnya 15 poin, 15 poin. Kalau nggak salah itu, kalau Bapak coba lihat itu, bentar ya. Bapak coba buka Excel-nya. Bapak agak lupa juga nih soalnya. Bapak coba lihat dulu. Kalau nggak salah itu berapa poin nih? Oh ya, tugas atau praktek itu sampai sama kayak UAS bahkan. Itu ada sekitar 30 poin. Jadi ketentuannya itu dari kita di kampus itu tugas itu sekitar 30 poin, teman-teman. Jadi cukup besar, hampir sama dengan UAS. UAS itu juga sekitar 30 poin. Jadi total itu kalau ditotalkan praktek atau mungkin tugas itu sekitar 30, UAS 30%, sama ada juga UTS sekitar 25, dan presensi itu sekitar 15. Kalau presensi sih, kalau Bapak lihat sih aman. Cuma mungkin kalau untuk tugasnya aja sih,
tugasnya nanti yang masih ada kosong, mungkin kita akan cuma ada 2 tugas atau 3 tugas. Mungkin Bapak nanti rekap lagi deh, 2 tugas kalau tidak salah sih. Paling update terakhir itu cuma 2 tugas. Nanti boleh dikumpulkan gitu ya. Kalau yang belum, karena lumayan 30 poin. Kalau cuma ngerjain satu, Bapak juga akan kasih 15 poin doang. Jadi nanti di nilainya juga nggak maksimal, maksudnya nggak full untuk di tugas atau mungkin di praktek. Terus itu sih kalau untuk ini ya, untuk penilaian dari Bapak sih untuk di akhir, karena ini pertemuan terakhir kita ya, terakhir kita dari pelajaran atau mungkin dari mata kuliah kita, intinya sih hanya pengenalan mengenai bahasa pemrosesan alami, teman-teman. Jadi sebenarnya sih kalau mau belajar untuk bahasa pemrosesan alami, harus kenal dulu dasarnya itu dari Python, bahasa Python. Jadi kalau dari bahasa Python udah paham atau mungkin udah dapat minimal itu dasar-dasarnya, nanti baru Mbak Gesa atau mungkin Mas Wendy bisa lanjutin lagi mungkin ke analisis prediksi, analisis yang akan datang misalnya. Kan kalau untuk di NLP emang lebih banyak itu ke 2 hal itu. Kemudian kalau untuk belajar lebih dalamnya, mungkin untuk di analisis prediktif ataupun mungkin analisis mungkin untuk di yang akan datang, Mas Wendy mungkin atau mungkin Mas Mbak Gesa boleh belajar mengenai data science. Data science itu memang ilmunya itu agak luas, tapi kalau di era sekarang itu bisa dibilang sangat-sangat apa ya, berguna juga sih, sangat-sangat berguna untuk mungkin di zaman sekarang itu digunakan. Kayak kita mungkin bikin analisis untuk prediksi mahasiswa yang akan lulus gitu ya, dengan kriteria yang memang kita coba lakukan analisis dengan nilai dia, umur dia. Nah, itu kan mungkin jadi salah satu variabel ya. Nilai dia, umur dia, kemudian dia itu udah menikah bahkan atau mungkin udah menikah atau belum. Itu juga bisa menentukan juga apakah mahasiswa tersebut itu bisa lulus tepat waktu misalnya. Nah, itu kan termasuk ke analisa atau mungkin analisis dari prediktif. Jadi sebenarnya basisnya luas juga sih kalau di NLP, karena di NLP itu kan banyak digunakan juga untuk di era sekarang itu untuk melakukan lebih banyak itu analisa gitu ya. Dan bahkan di perusahaan-perusahaan besar pun ya udah juga mungkin membuka apa ya, lowongan mungkin di bagian hal tersebut. Jadi mungkin cukup cukup banyak atau mungkin cukup luas juga sih kalau mungkin cakupan itu di data science. Karena NLP ini juga salah satu mungkin bisa dibilang apa ya, bahasa yang digunakan juga di dalam data science. Jadi sebenarnya sih teman-teman juga seharusnya bisa apa ya, bisa lebih mempelajari lagi, karena memang di era sekarang kan membutuhkan by data banget. Semuanya itu semua serba data, dan data ini kan yang paling penting itu yang bisa diolah. Kalau kita udah dapetin datanya nih, kumpulan data COVID misalnya. Nah, selanjutnya ya data COVID ini yang kita udah dapetin datanya, itu mau dibikin apa gitu ya. Misalnya mau dapetin informasi tentang apa. Oh, misalnya prediksi COVID itu nanti akan naik atau enggak ya di tahun 2023 misalnya. Di tahun 2023 COVID itu akan naik apa enggak. Kalau ternyata mungkin naik, ya ya mungkin nanti bisa kita prediksi. Atau mungkin ya menurun misalnya. Gitu ya. Nanti juga bisa diprediksi. Tapi di tiap topik yang kita pelajari oleh Mbak Gesta dan juga Mas Wendy, itu sebenarnya hanya kayak semacam model atau framework sih. Model atau framework. Jadi lebih tepatnya sih kayak semacam framework yang bisa teman-teman gunakan, ataupun mungkin model yang teman-teman bisa gunakan. Jadi sebenarnya kalau untuk framework atau model itu bisa diubah sesuka kita, cuma memang ada ketentuannya gitu ya. Biasanya kan kalau framework misalnya kayak OSI layer, itu kan juga mungkin masuknya ke dalam mungkin ya ketentuan, atau mungkin kalau di bahasa pemrograman juga mungkin nanti juga ada mungkin beberapa framework yang bisa digunakan juga gitu ya, salah satu modelnya gitu ya. Nah, itu kan juga bisa diubah juga, atau mungkin di audit untuk di teknologi informasi itu juga ada
framework yang bisa digunakan. Misalnya mungkin menggunakan zaman framework misalnya. Itu kan masih bisa diedit juga gitu ya. Nah, itu semuanya mungkin yang basisnya framework atau model sebenarnya bisa dilakukan pengubahan sesuka kita gitu ya. Tapi tetap ada ketentuan di dalam itu yang kita harus ikuti. Mana variabel apa aja yang mungkin yang diambil, nah itu yang kita akan uji. Lebih ke arah sana sih yang kita pelajarin. Tapi memang kalau di awalnya agak kesulitan mungkin di bahasa pemrograman yang dipakai, itu juga harus dipelajari juga dari dasarnya dulu sih. Dasarnya dulu yang didapetin. Karena di NLP itu kan langsung ke prakteknya, by datanya yang kita dapat, terus kemudian langsung dicobain mungkin untuk analisisnya. Jadi lebih banyak memang ke arah sana sih, teman-teman. Tapi sih, Bapak sih berharap minimal teman-teman kenal apa itu NLP, kemudian penerapannya ternyata bisa kayak gini nih. Ternyata mungkin kita bisa melakukan analisis lewat model-model yang kita pelajarin. Nah, kalau mau mungkin dikembangkan lagi sama Mas Fetis atau mungkin Mbak Gesta, boleh banget nanti dicobain mungkin lewat beberapa, mungkin kalau masih belum paham juga mungkin boleh lewat googling, Mbak Wendy atau mungkin Mbak Gesta juga boleh cari. Nah, itu juga banyak sekali mungkin untuk yang ngebahas tentang NLP, sambil mungkin ya pelan-pelan mungkin belajar bahasa pemrograman untuk di Python. Karena Python juga salah satu bahasa Oke, Pak. pemrograman yang cukup, kalau menurut saya sih cukup banyak digunakan sih untuk di era sekarang ya. Cukup banyak digunakan. Kayak teman-teman mungkin kalau pernah belajar pemrograman berorientasi objek, itu juga kan banyak juga di kampus-kampus lain itu udah memakai Python. Mungkin kan kalau di kampus itu kebanyakan ke Java atau mungkin ke C++. Tapi kalau untuk di penerapan itu sekarang udah dikombin dengan mungkin ada bahasa Python di sana. Karena juga penting juga sih kalau untuk melajari mungkin bahasa pemrograman yang baru atau mungkin yang update sekarang gitu ya. Pasti awal-awal pasti bingung, tapi nggak apa-apa. Teman-teman yang juga belajar pasti di awal-awal pasti agak kurang paham, tapi sambil dicoba, sambil ditekunin, minimal dicoba sih. Kalau bahasa pemrograman itu wajib dicoba. Kalau dari Bapak sih itu sih, Bapak coba stop share dulu. Nah, Bapak coba stop share. Oke. Nah, kalau dari Bapak sih itu, mungkin dari Mas Wendy dan Mbak Gesta mungkin ada pertanyaan sampai sini. Cukup jelas sih, Pak. Ya, Jelas, cukup udah jelas. ya. Kita Aman ya? tugas baru satu kan ya Pak? Oke, kenapa Mbak Gesta? Sorry, ini agak berisik. Tugas kita baru satu kan ya Pak? Tugas itu kita kalau tidak salah ada 2 deh, Mbak Gesta. Ada Satu 2 itu ya? yang jurnal, yang pertemuan ke-9, sama satu lagi itu yang analisis sintaksis yang pohon turunan tadi yang kita bahas tuh. Ada 2 itu Oh, doang sih. iya itu kayaknya aku udah ya Pak. Ya, jadi ada kurang lebih ada 2 tugas. Nanti kalau yang belum, coba dicek di slide-nya. Itu di pertemuan ke-9 sama satu lagi itu di pertemuan 12 kalau nggak salah ya. 12 itu kayaknya yang analisis sintaksis. 12 atau 11. Jadi 9 sama 11 atau 12. Nanti coba dicek sama Mas Wendy sama Mbak Gesa. Kalau yang belum lengkap ya. Oke deh. Kalau yang udah lengkap sih aman sih. Seharusnya buat nilai tugas. Karena lumayan 30 poin. Teman-teman kalau di ketentuannya di Bapak coba lihat di Excel, sekitar 30 poin untuk di tugas atau praktek. Kalau kita ada praktek. Karena ini kita nggak ada praktek, jadi ada tugasnya aja. Jadi cobain dikumpulin mungkin untuk tugasnya. Oke, dari Bapak sih cukup sih. Kalau dari teman-teman mungkin ada pertanyaan lagi atau mungkin belum atau mungkin sudah. Kalau nggak ada, mungkin kita akhiri paling. Mungkin Bapak nggak terlalu lama karena ini pertemuan terakhir. Nanti untuk soal nanti akan Bapak share ke teman-teman di jadwal perkuliahan kita di minggu depan sesuai dengan jadwal ujian. Nanti waktunya
kurang lebihnya 7 hari, 1 minggu. Nanti bisa dilihat di soalnya juga. Itu udah ada ketentuannya, nanti bisa dibaca-baca. Nanti kalau memang masih ada yang kurang paham, nanti tanya ke Bapak aja by grup atau mungkin by chat. Itu juga boleh di Telegram. Kemudian kalau dari Bapak terakhir paling Bapak minta maaf juga kalau memang Bapak mungkin ada salah-salah kata ataupun mungkin ya tadi beberapa hal yang memang kita belum sempat bahas juga sebenarnya ada juga gitu. Jadi masih banyak juga ilmu-ilmu yang mungkin belum Bapak share juga ke Mas Wendy ataupun Mbak Gesa. Tapi nanti kalau kita berjodoh lagi, kita ketemu lagi mungkin di next semester untuk bahas mungkin di mata kuliah lain ataupun mungkin di hal yang berbeda misalnya mungkin selain di luar dari mata kuliah itu juga mungkin Bapak sih open-open aja sih kalau buat sharing ilmu dan lain sebagainya ke Mas Wendy ataupun Mbak Gesa gitu ya. Dari Bapak sih cukup teman-teman. Terima kasih banyak semuanya yang udah hadir dari awal pertemuan kita sampai di akhir. Bapak juga minta maaf kalau ada salah-salah kata teman-teman. Pertemuan terakhir ini mungkin tetap teman-teman nanti tetap mungkin jalanin atau mungkin di pertemuan terakhir itu nanti tetap di update lagi ilmunya meskipun ini pertemuan terakhir tapi tetap coba di-update lagi untuk ilmu yang pernah diajarkan. Jangan sampai mungkin nanti dilupain juga. Tetap di-update terus ilmunya, karena kalau nggak di-update, kita ketinggalan juga sih. Teman-teman kalau di teknologi itu kalau nggak di-update, agak ketinggalan buat di pelajarannya atau mungkin di ilmunya. Oke, dari Bapak sih cukup. Nanti kalau ada jodoh lagi kita ketemu. Tetap mungkin keep kontak. Kalau Bapak sih punya prinsip sih kalau ketemu orang pertama kali, kalau bisa sih mungkin jaga hubungan dengan orang tersebut. Maksudnya siapa tahu kita mungkin ada relasi dan lain sebagainya. Jadi tetap jaga hubungan, tetap keep kontak, dan good luck paling buat Wise. Amin, amin, Pak. Siap. Oke, dari Bapak sih cukup. Thank you Mas Wendy, thank you Mbak Gesa, semuanya. Thank you, Makasih juga, Pak. Pak. Sukses terus, Pak. Sukses terus, Pak. Good luck Pokoknya. ya buat kelasnya. Thank you Iya, semuanya. good luck, Pak. Gaspol Wen semester 6. Gaspol. Wen, admin QA ngapain sih, Wen? Tahu gua belum paham juga sih. Gue pengen jadiin gue, Wen. Orang dalam, Wen. Belajar dulu kayaknya. Yoi, Gaspol. gas. Dulunya mau balik dulu nih. Yuk.